Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nila Komang-Trandari dari Universitas Udayana dari Prodi Manajemen. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang algoritma Artificial Intelligence atau yang sering kita dengar dengan sebutan AI. Jadi, AI itu sederhananya adalah kemampuan mesin buat berpikir dan mengambil keputusan kayak manusia. Nah, sekarang AI sudah banyak banget nih dipakai di kehidupan kita, mulai dari pertanian, kesehatan, bisnis, sampai robot-robot canggih yang bisa bantu kerja manusia. Nah, AI ini bisa jalan karena ada yang namanya algoritma kecerdasan buatan. Nah, di mana yang bikin mesin bisa belajar dari data dan ngasih tahu hasil atau keputusan yang akurat. Nah, bagian dari AI yang paling internal itu adalah machine learning. Nah, di mana machine learning ini kayak proses di mana mesin belajar dari data yang udah ada. Nah, supaya nanti bisa bikin prediksi atau keputusan sendiri tanpa harus disuruh terus-menerus. Nah, adapun jenis-jenis machine learning secara umum di mana dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada supervised learning. Nah, ini tuh kayak belajar pakai contoh, di mana data yang udah dikasih label. Misalnya kita punya data email yang sudah ditandai, mana yang spam dan mana yang bukan. Nah, yang kedua itu ada supervised learning. Nah, di mana kebalikannya, di sini datanya nggak dikasih label, di mana mesin harus nyari sendiri pola atau kelompok dari data yang sudah ada. Nah, yang ketiga itu ada reinforcement learning, di mana ini tuh kayak metode belajar dari pengalaman. Mesinnya udah dikasih hadiah atau tindakan yang benar dan dihukum kalau salah. Nah, yang terakhir nih ada ensemble learning, di mana ini gabungan dari beberapa model buat ningkatin akurasi hasilnya. Nah, secara umum AI ini dipakai buat 3 jenis masalah utama, di mana yang pertama itu ada classification, di mana ini buat menentukan kategori dari data. Contohnya nentuin apakah suatu komentar itu positif atau negatif. Nah, yang kedua itu ada registration, di mana ini buat memprediksi nilai numerik yang misalnya harga rumah atau nilai ujian. Terakhir itu ada clustering, di mana ini buat mengelompokkan data yang mirip, misalnya mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja. Nah, jadi kesimpulannya, algoritma AI itu adalah otak dari beberapa teknologi modern yang sering kita pakai sehari-hari. Nah, mulai dari rekomendasi video di YouTube, deteksi wajah di HP, sampai mobil tanpa sopir. Nah, ini tuh semuanya hasil kerja dari algoritma AI. Dimana sebagai mahasiswa yang hidup di era digital ini, penting banget nih buat kita ngerti dasar-dasar AI ini. Karena kalau kita paham gimana cara kerjanya, kita nggak cuma jadi pengguna teknologi, tetapi juga bisa jadi orang yang ikut ngembangin inovasi di masa depan.